Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolali Magap. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai teori perkembangan. Nah, untuk itu, jika teman-teman penasaran, ayo simak sampai selesai. Teori perkembangan. Welcome to my presentation. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan teori itu? And apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Ayo simak video sampai selesai. Pengertian teori. Teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat harus menyebut atau mendeskripsikan, saat membuat prediksi, dan saat menjelaskan sebuah fenomena atau sebuah perilaku yang muncul. Teori ilmiah yang formal, lengkap, dan ideal merupakan seperangkat pernyataan yang saling berhubungan definisi, aksioma, postulat, konstruk hipotesis, variabel intervening, dan lain sebagainya. Teori mempunyai dua fungsi, pertama sebagai kerangka berpikir, dan yang kedua adalah memberikan dasar dan alasan ketika melakukan invensi dan tindakan yang nyata. Kemudian, pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan tahap perubahan yang terjadi pada individu dan nilai secara fisik, psikis, sosial, dan lainnya. Perkembangan yang paling cepat dan terkait pada banyak komponen terjadi pada usia anak-anak. Proses di masa ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang membantu membentuk karakter dan komponen perkembangan lainnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Perkembangan pada anak meliputi banyak komponen dan melibatkan rangkaian fisiologis, psikologis, interaksi sosial, dan lainnya. Kemudian, kita akan masuk pada pengertian teori perkembangan. Nah, teman-teman, teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau dalam biologis, perilaku, dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya. Teori perkembangan sangat mempengaruhi diri seorang individu. Kalau baik perkembangannya, baiklah juga individu tersebut. Kemudian kita masuk pada teori perkembangan menurut para ahli. Robert Havik-Hurst, perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor penting yaitu lingkungan. Nah, jadi menurut Robert Havik-Hurst ini, lingkungan menjadi faktor yang penting sehingga mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Nah, Robert berfokus pada tempat di mana anak tumbuh dan meliputi keadaan dalam lingkungan tersebut. Robert mengatakan pada anak, tugas dan perkembangan hanya dipelajari satu kali saja seperti berjalan, berlari, menyebutkan nama, dan sebagainya. Robert mengatakan bahwa lingkungan sekeliling tempat tinggal anak itu dan juga peran dari orang tuanya. Robert mengutarakan bahwa tugas perkembangan anak dipelajari hanya satu kali. Yang kedua, menurut Seifert dan Hoffnung, mereka mengartikan perkembangan sebagai perasaan yang tumbuh pada seseorang dan mengakibatkan perubahan jangka panjang, pola berpikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Seifert dan Hoffnung melibatkan beberapa unsur dalam perkembangan pada anak. Perkembangan mengakibatkan perubahan pada kematangan tingkat berpikir, interaksi sosial, dan semakin matangnya fungsi motorik. Kemudian, teori menurut Monks. Monks ini menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Perkembangan diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak bisa kembali. Kemudian ada teori-teori perkembangan. Nah, teori-teori perkembangan di situ pertama adalah teori psikoanalitik. Bagi para teoritisi psikoanalitis, perkembangan pada dasarnya tidak disadari, yaitu di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Para teoritis psikoanalitik yakin bahwa perilaku semata-mata adalah suatu karakteristik permukaan dan untuk benar-benar memahami perkembangan, kita harus menganalisis makna simbolis, perilaku, dan kerja pikiran yang paling dalam. Kemudian, teori kognitif.
teori kognitif menekankan pikiran-pikiran sadar mereka. 2 teori kognitif penting, yaitu 1 teori Piaget. Nah, dalam pandangan Piaget, 2 proses mendasari perkembangan individu ialah pengorganisasian dan penyesuaian. Pendekatan pemrosesan yang kedua, pendekatan pemrosesan informasi. Ini berkaitan dengan individu memproses informasi tentang dunia mereka. Bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, bagaimana informasi disimpan dan disebarkan, dan bagaimana informasi diambil kembali untuk melaksanakan kegiatan yang kompleks seperti memecahkan masalah dalam pikiran. Kemudian yang ketiga, teori perilaku dan belajar sosial. Para behavioris atau ahli perilaku yakin bahwa kita seharusnya hanya menguji apa yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Kira-kira pada waktu yang sama ketika Freud menginterpretasikan pikiran tidak sadar pasiennya sepanjang pengalaman masa awal anak-anak. Yang keempat, teori etologis. Pakar etologi yakin bahwa kebanyakan psikologi meremehkan pentingnya kerangka waktu khusus. Ini pada awal perkembangan dan peran kuat yang diimpikan evolusi dan landasan biologis dalam perkembangan. Charles Ward 1992 hingga 1992. Etologi lahir sebagai suatu pandangan penting karena pekerjaan para pakar ilmu hewan Eropa. Yang kelima, teori ekologis. Berbeda dengan teori etologis, Uri Bronfenbrenner 1997 mengajukan satu pandangan lingkungan yang kuat tentang perkembangan yang sedang menerima perhatian yang meningkat. Yang keenam, orientasi teori eklektis. Orientasi ini mengikuti salah satu pendekatan teoritis, tetapi lebih memilih dan menggunakan semua yang dianggap terbaik dari semua teori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.